tiga pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada tiga pendapat? Enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah khilafiyah kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang, dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga, maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar Gusti, Tuhan yang pecahannya kaulo, manunggaling kaulo Gusti, menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka solat pun tidak lagi ada, karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, kafir. Suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Ya, oke, 1 hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, masih berkeyakinan tidak lepas? Ya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Ya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena Ustadz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatud daulah. Fungsi agama yang pertama siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatud daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair, ini asal muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraq. Isyraq, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan, emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya faydan. Faid artinya melimpah, banjir. Ini air
Lalu kemudian air ini melimpah, limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil jadinya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga. Maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua, sama. Datangnya dari mana? Yunani kuno. Karena pada abad kedua Hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga. Termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu, te Tuhan, isme keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa, huwallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah roh, karena banyak orang mengaku rohnya adalah bagian dari Tuhan. Na'udzubillah.